Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini semua? Semoga diberikan sehat walafiat, ya, sehat jasmani dan rohaninya. Bagaimana semuanya? Sudah siap hari ini pembelajaran fikihnya? Semoga semuanya sudah siap ya. Nah, di sini kita akan mempelajari masih pelajaran fikihnya, yaitu masih tentang haid. Tapi di sini ada dua yang harus kalian pelajarin lagi, yaitu adalah tentang rukun mandi wajib dan syarat mandi wajib. Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang pertama adalah rukun mandi wajib. Nah, yang pertama adalah niat. Yang kedua, menghilangkan najis yang ada pada badan. Yang ketiga adalah meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung jari-jari kaki. Nah, di sini Bu Ros akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah niat. Nah, yang pertama adalah niat. Nah, setiap yang kita lakukan pasti ada niatnya. Kalau niatnya kita baik, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat yang baik. Tapi kalau niatnya kita jelek, nah justru akan kebalikannya. Nah, di sini kalau misal yang pertama kita pelajarin adalah niat. Niat yang baik apa? Yaitu niat untuk menghilangkan hadas besar. Ya, kalau misalnya haid adalah yang termasuk hadas besar, bukan hadas kecil, beda ya. Nah, niatnya juga beda. Nah, yaitu pertama kalian bismillah dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitul gusla lirab'il hadasil akbari fardulillahi ta'ala. Nah, kalau misal kalian tidak hafal, Bu, aku belum hafal. Kalau misal bahasa Arab ya bagaimana? Kalau misal pakai huruf Latin, boleh niat dengan pakai Latinnya dalam hati kalian ya. Ya Allah, saya niat mandi hadas besar, menghilangkan hadas besar daripada haid fardu karena Allah Ta'ala. Tapi kebalikan kalau laki-laki bagaimana Bu niatnya? Sama, mandi hadas besar juga niatnya sama, cuman dalam hatinya berbeda ya. Kalau laki-laki kan mimpi basah. Nah, niatnya hampir sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul gusla lirab'il hadasil akbari fardulillahi ta'ala. Saya niat membersihkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Mimpi basah atau haid adalah termasuk hadas besar yang harus kita sucikan. Nah, yang pertama jadi tadi adalah niatnya. Jadi kalian harus sudah mulai menghafal niatnya kalau kalian sudah mulai untuk haid, atau yang sudah maupun yang belum, kalian harus mempelajarinya. Tanpa niat nanti mandi wajib kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut lagi yang kedua, yaitu adalah menghilangkan najis yang ada pada badan. Kalau misal kita haid atau mimpi basah, berarti kita dalam keadaan tidak suci. Nah, berarti kalian harus mandi wajib ya. Yang tadi sudah niatnya. Kemudian yang kedua, mandi wajibnya apa? Meratakan air. Nah, ke sini. Yang ketiga, meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung jari-jari kaki kita. Harus kena semuanya. Kalau misal rambutnya yang tebal, nah, yang jangan diikat. Jadi harus dilepas dulu ikatannya. Sanggulnya dibuka dulu biar terbasahkan dengan air suci tersebut ya. Jadi tidak boleh dari sini, ini tidak. Nah, atau dari sininya tidak, tapi harus semuanya dari ujung rambut sampai ujung jari-jari kaki kita harus terbasuh dengan air suci yang mensucikan ya. Lanjut. Kemudian ada syarat mandi wajib, ada berapa? Ada 5. Yang pertama diantaranya adalah beragama Islam. Nah, disinilah kalau misal kita beragama Islam, segala sesuatunya
mendapat pahala. Segala yang kita kerjakan, yang besar atau yang kecil, dapat pahala, dapat berkahnya, dapat syafaatnya. Itulah kalau kita keuntungannya menjadi agama Islam. Bu, bagaimana kalau misal selain Islam? Apakah itu kalau misalkan dia haid, dia harus mandi wajib? Iya, dia juga mandi wajib, tapi dia kan bukan non-Islam. Kalau misal yang non-Islam, dia mandi seperti biasa, tapi tidak sah, tidak berarti apa-apa. Beda kalau dengan umat Islam, ya. Dia tuh kalau misal mandinya mendapatkan rahmat dari ujung rambut sampai jari-jari kakinya. Kita membacakan niat dari anggota tubuh kita semua ini, nanti insya Allah akan menjadi saksi. Kalau misal kita tidak mandi wajib, kalau misal selesai haid, nah nanti juga jadi saksi anggota tubuh kita dibersihkan apa tidak. Makanya kalian kalau misal yang sudah haid, yang sudah balik, tolong kalian harus belajar untuk mandi wajib, ya. Kemudian yang kedua apa? Mumayyid. Bu, mumayyid apa? Mumayyid ini yang sudah kalian bisa membedakan mana yang benar maupun yang tidak benar. Ya, kalau misal mencuri, Bu, mencuri baik tidak? Tentu tidak baik, jangan dilakukan. Terus kalau misal Bu, warna tinta merah boleh tidak dengan warna hitam dicampur kemudian dipakai coret-coret untuk yang tidak bermanfaat? Nah, itu tidak baik. Mana pekerjaan yang baik, mana yang buruk? Nah, kalian sudah tahu, apalagi kalian sudah kelas 5. Jadi kalian mana nih yang baik nih? Sholat baik? Oh baik, wajib. Mengaji baik? Oh baik. Membantu orang tua? Baik. Nah, kebalikannya yang tidak baik apa? Melawan sama orang tua. Disuruh kamu tidak mau. Nah, itu tidak baik. Kemudian apalagi yang tidak baik? Mencuri tidak boleh. Kemudian apalagi? Menendang adiknya atau mencubit adiknya atau yang lain, orang lain. Nah, tidak boleh. Mencoret-coret tembok orang lain, merusak pagar orang lain, menendang kaca orang lain atau rumah sendiri, itu tidak baik, ya. Lanjut lagi, sekarang yang ketiga, menggunakan air mutlak. Nah, di sini apa itu air mutlak? Air mutlak adalah air yang suci dan mensucikan. Kalian bisa dilihat, bisa dibaca, yaitu macam-macam air mutlak, yaitu pada halaman 23. Ya. Bagaimana air mutlak ini? Yaitu seperti air hujan, air sungai, tapi air sungainya yang bersih, jangan yang penuh dengan sampah atau dengan kotoran-kotoran. Ya, sungainya harus benar-benar yang bersih. Terus apalagi air embun. Terus apalagi air sumur. Nah, ini adalah macam-macam air mutlak. Kalau bukan air mutlak apa contohnya? Ada kopi, ada jus, ada apalagi? Air kelapa, ada Coca-Cola, Fanta, Sprite. Nah, ini air suci tapi bukan untuk alat untuk bersuci wudhu, bukan. Karena apa? Karena ini dia mempunyai rasa. Rasanya ada yang manis, ada yang pahit, ya berbeda ya. Nah, berarti kalian harus bisa membedakan mana air yang suci, mana air yang bukan mensucikan. Lanjut lagi. Yang keempat, tidak ada yang menghalangi sampainya air. Maksudnya apa, Bu? Nah, di sini kan kalau misal mandi wajib, ini semua badan kita harus tidak ada yang menghalangi ada airnya. Misalkan kena cat. Nah, di sini ada cat nempel. Nah, berarti tidak masuk ke dalam airnya, jadi harus dibersihkan. Kutek. Siapa yang suka pakai kutek? Kalau perempuan nih. Nah, tidak boleh ya. Kalau misalkan kalau kalian mandi wajib, nah harus dibersihkan terlebih dahulu. Nah, dibersihkan biar airnya masuk ke dalam jari-jari tangan kalian atau jari kaki kalian. Ya, kalau misalnya jadi menghalangi, jadi kalian nanti mandi wajibnya tidak sah. Nah, gitu ya. Kemudian lanjut lagi yang ke-5. Di sini tidak dalam keadaan haid atau nifas. Nah, kalian kalau misal mandi wajib, berarti kalian harus benar-benar sudah bersih.
tidak ada lagi kotoran, tidak ada lagi yang keluar dari rahim kalian. Ya, Bu, aku masih ada sedikit lagi, setetes lagi. Nah, apakah ini harus mandi wajib? Belum. Tapi kalian kalau sudah bersih, full, tidak ada lagi darah yang menetes, berarti kalian sudah benar-benar mandi wajib. Ya, mungkin sampai di sini saja pelajaran fikih Bu Ros hari ini. Mohon maaf bila ada kata atau kesalahan dari Bu Ros ya. Nanti kalau misal ini sudah selesai, boleh kalian nanti merangkum atau menyimpulkan apa yang telah kalian lihat dari pelajaran tersebut ya. Sebelumnya Bu Ros tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.